warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa Aruni, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa. Saya Baby Andini dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa. Perkenalkan, nama saya Kasmiriati Borwa Rahab dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah ilmu alamiah dasar mengenai tentang alam semesta. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan mengenai alam semesta. Akan menjelaskan tentang alam semesta. Nah, apa sih alam semesta itu? Alam semesta disebut dengan jagat raya adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada sekarang ini dengan energi dan materi yang dimilikinya. Terjadinya alam semesta sudah dipelajari oleh manusia sejak dahulu, dari waktu ke waktu, dengan perkembangan akal dan pikiran manusia yang diikuti oleh kemajuan teknologi sekarang. Dari pandangan terhadap alam semesta itu semakin luas. Jadi sampai sekarang pun masih misteri kenapa bisa terbentuknya alam semesta. Pertama, isi dari alam semesta itu ada matahari. Nah, matahari sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari itu tergolong sebagai bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Matahari dikelilingi oleh planet-planet karena gravitasi matahari itu sangat besar. Permukaan pada matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian dalam matahari itu terasa lebih panas lagi. Suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Dan letak matahari ke bumi itu kurang lebih 150 juta kilometer. Matahari merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Kedua, ada planet. Jadi selain matahari, kadang kita melihat di langit itu ada benda yang berpindah-pindah di antara bintang. Nah, apa sih benda itu? Benda itu adalah planet. Nah, apa sih yang membedakan planet dan bintang? Nah, bintang dia mempunyai cahayanya sendiri, sedangkan planet tidak mempunyai cahaya. Planet adalah benda angkasa yang mengelilingi sebuah bintang, sedangkan ia bukanlah bintang. Mengenal ke-9 planet yang mengelilingi matahari. 9 planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet karena orbit Pluto bersinggungan dengan orbit Neptunus. Berdasarkan garis edarnya, planet dibedakan menjadi dua, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada satelit. Satelit benda yang mengelilingi planet-planet selama planet itu mengelilingi matahari. Jadi satelit beredar mengelilingi planetnya masing-masing. Ada 2 jenis satelit, yaitu ada satelit buatan dan satelit alam. Satelit buatan itu satelit yang sengaja dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke angkasa untuk tujuan tertentu dengan menggunakan roket. Sedangkan satelit alam adalah satelit yang secara alami sudah ada mengelilingi berbagai planet dan bukan diciptakan oleh manusia. Ada beberapa planet yang mempunyai satelit alam, yaitu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang keempat itu ada meteorit. Meteorit itu adalah benda yang melayang-layang di angkasa luar. Meteorit itu tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak. Jadi meteorit yang berpijar, bergerak cepat, dan tampak sebagai bintang jatuh itu disebut meteor. 3. Nah, yang kelima itu ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong dan menyerupai bintang. Nah, komet itu memiliki cahayanya sendiri dan juga memantulkan cahaya matahari. Oleh sebab itu, komet tampak berpijar dan memiliki ekor cahaya, sehingga komet juga disebut bintang berekor. Dan kita juga bisa melihat
komet ini dengan mata telanjang. Nah, yang terakhir itu ada asteroid atau planetoid. Nah, asteroid ini adalah benda planet yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk sisi dari asteroid ini tidak beraturan, sehingga orang mengatakan bahwa asteroid itu adalah pecahan dari sebuah benda langit. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori terbentuknya alam semesta. Dalam teori-teori terbentuknya alam semesta, terdapat 5 teori. Yang pertama, teori pasang surut gas. Ialah sebuah bintang besar mendekati matahari dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang. Terus yang kedua ada teori ledakan besar. Teori ini terbentuk selama puluhan miliaran tahun. Terdapat gumpalan-gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Terus yang ketiga ada teori kabut nebula. Terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antara gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabit di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Yang keempat ada teori planetesimal. Teori ini tersusun dari gas yang bermassa besar pada satu titik bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Planetesimal tersebut mendinginkan dan memadat hingga akibatnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Yang kelima ada teori bintang kembar. Galaksi ini merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak materi yang terlempar karena bintang yang tertarik meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada galaksi. Galaksi merupakan suatu kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem yang dimana satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar yang dikelilingi oleh benda angkasa lainnya. Galaksi juga bisa diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri di antaranya berupa bintang, gas, dan debu yang sangat luas. Ada ciri-ciri galaksi. Yang pertama tuh ada sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Lalu yang kedua ada antara galaksi satu dengan yang lain mempunyai jarak jutaan tahun cahaya. Lalu yang ketiga ada galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Baru yang keempat ada galaksi punya bentukan tertentu, misalnya seperti bentuk spiral, bentuk elips, dan bentuk tidak beraturan. Selanjutnya ada jenis-jenis galaksi. Galaksi mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah galaksi berdasarkan bentuk dan morfologinya, yaitu ada galaksi spiral. Galaksi spiral ini merupakan suatu galaksi yang paling dikenal oleh semua orang, yang mempunyai bagian yang disebut dengan bulge dan halo. Bulge ialah suatu pusat galaksi yang berbentuk menonjol dan merupakan bagian yang terpadat, sedangkan halo merupakan bagian lengan galaksi spiral. Yang kedua ada galaksi elips, yaitu suatu galaksi yang tampak seperti elips. Akan tetapi, wujud aslinya tidaklah kita ketahui, karena bentuk elips ini adalah bentuk yang tampak dari samping. Galaksi ini mengandung sedikit materi, bintang, dan anggota dari galaksi ini adalah bintang-bintang yang sudah tua. Baru yang ketiga ada galaksi irregular atau tak beraturan, yakni sebuah galaksi yang tidak beraturan dan tidak simetris.
Bentuknya juga tidak mempunyai bentuk khusus. Galaksi ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Baru yang kedua ada galaksi berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada galaksi Bima Sakti, yakni galaksi yang ditemukan pada tanggal 18 Juli 1783. Galaksi ini merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang lebih dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. Baru yang kedua ada galaksi Magellan. Galaksi ini juga disebut dengan nama awan Magellan, di mana awan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu awan Magellan kecil serta besar. Awan ini sesungguhnya adalah dwarf. Galaksi ini yang mengorbit pada galaksi Bima Sakti. Ukuran mereka adalah 14.000 tahun cahaya serta 7.000 tahun cahaya. Baru yang ketiga ada galaksi Ursa Major. Galaksi ini memiliki jarak hingga 10 juta tahun cahaya, dan galaksi ini sering dikenal oleh Nusantara karena terlihat sebagai 7 bintang terang yang berguna bagi kapal dan juga perahu sebagai patokan saat berlayar di malam hari. Baru yang keempat ada galaksi Black A. Galaksi ini merupakan galaksi yang cukup populer, sama halnya dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi ini ditemukan oleh astronom Prancis yang bernama Charles Messier. Ia menemukan ada yang aneh dalam galaksi ini. Kenapa aneh? Karena galaksi ini memiliki cincin kabut yang berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang cukup terang. Messier melihat galaksi ini sebagai sebuah mata, sehingga galaksi ini disebut dengan galaksi Black A. Baru selanjutnya ada galaksi Andromeda. Galaksi ini merupakan galaksi besar dengan diameter hampir 200.000 tahun cahaya, yang berarti memiliki diameter 2 kali lipat dibandingkan galaksi Bima Sakti. Lalu yang keenam ada galaksi Pusaran Air. Merupakan satu galaksi yang paling mudah ditemukan oleh para astronom amatir. Kenapa galaksi ini disebut dengan galaksi pusaran air? Karena galaksi ini berbentuk seperti pusaran air yang berputar-putar. Selanjutnya ada galaksi Roda Biru. Galaksi ini memiliki jarak 2 tahun cahaya dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi ini galaksi yang kecil yang dekat dengan bumi, sehingga bintang dan anggota bintang lainnya memang mudah dilihat dengan menggunakan binokular dan teropong khusus untuk bintang sekitarannya. Baru yang ke-8 ada galaksi Sombrero. Kenapa dinamakan galaksi Sombrero? Karena galaksi ini berbentuk topi sombrero yang digunakan oleh orang-orang Latin. Galaksi ini memiliki bentuk yang spiral. Struktur galaksi ini memiliki jarak 28 juta tahun cahaya dari bumi. Lalu yang ke-9 ada galaksi dolar perak. Galaksi ini juga disebut dengan galaksi Silver Coin. Merupakan galaksi yang berbentuk spiral dengan letak 13 juta tahun cahaya. Galaksi ini ditemukan oleh Caroline Herschel di tahun 1783. Lalu yang terakhir ada galaksi Centaurus. Merupakan galaksi yang memiliki jarak sekitar 11 juta tahun cahaya. Galaksi ini bisa disebut sebagai galaksi terang kelima di langit, sehingga target yang ideal astronomi amatir. Meski begitu, galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara serta belahan timur bagian selatan. Itulah presentasi dari kami mengenai alam semesta. Jika ada kesalahan dalam video ini atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.